Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini kita memasuki pada video untuk pertemuan ke-6 ya, di mana pertemuan ini kita telah masuk pada materi pada tahapan dewasa awal ya. Jadi kemarin di pertemuan 2 sampai 5 teman-teman sudah banyak ya membahas terkait dengan perkembangan masa remaja. Selesai di sana, kita akan sekarang masuk di tahapan dewasa awal. Baik, seperti biasa, dimulai dari perkembangan fisik dan juga kognitif ya. Jadi pada RPM 2 ini mungkin nanti teman-teman sudah mulai gitu ya akan melihat bahwasannya materi-materi di tentang perkembangan manusia 2 ini tidak lagi banyak membahas pada pertumbuhan gitu ya, tapi juga mulai membahas terkait dengan kemunduran gitu ya. Nah, kemunduran ini terutama pada fisik gitu ya, mulai juga dirasakan pada perkembangan fisik dewasa awal. Hanya saja mungkin akan terlihat di akhir masa dewasa awal gitu ya. Baik, pertama yang akan kita lihat adalah usianya ya, umumnya eh, kategori individu masuk pada dewasa awal adalah usia 20 sampai 40 tahun ya. Meskipun mungkin ada juga beberapa yang mengatakan sampai 35 gitu ya, atau ya akhir 30-an gitu ya. eh, sudah dianggap akhir gitu ya, sudah tidak lagi dianggap dewasa awal gitu ya. Oke, ya jadi umumnya juga pada masa ini gitu ya, ini adalah contoh ya, contoh gambar dari yang secara fisik, kemudian juga apa ya, karir gitu ya, di mana terjadi perubahan gitu ya. Kalau di masa anak-anak sampai remaja mungkin banyak dihabiskan pada waktu untuk sekolah gitu ya, tapi masuk di dewasa awal sudah mulai berpikir tentang karir atau pekerjaan gitu ya. Ya, sehingga akan ada fase yang berbeda ketika memasuki masa dewasa gitu. Oke, kita lihat di perkembangan fisik dulu. Yang pertama terkait dengan pencapaian tertinggi, artinya yang justru gitu ya, mm, masih gitu ya, masih terjadi pertumbuhan gitu ya, yaitu adalah visual acuity gitu ya. Penglihatan merupakan panca indera yang paling tajam gitu ya. Walaupun gitu ya, kalau kita bicara terkait dengan perkembangan fisik, maka kita tidak bisa lepas dari gaya hidup gitu ya. Nah, tapi secara teorinya berdasarkan hasil riset gitu ya, longitudinal gitu ya, secara umum individu dewasa awal justru penglihatannya gitu ya yang paling tajam gitu ya. Yang konstan apa? Artinya tidak ada perubahan gitu ya, yaitu adalah pengecapan, penciuman, kemudian sensitif terhadap rasa sakit dan juga sensitif terhadap suhu gitu ya. Kemudian yang mulai mengalami penurunan ada pada indera pendengaran, sedangkan status kesehatan masa dewasa awal itu adalah sebetulnya masa di mana kesehatan dalam kondisi prima gitu ya. Tapi balik lagi gitu ya, ketika kesehatan dalam kondisi prima tapi tidak dijaga, ya akhirnya bisa juga menimbulkan masalah kesehatan gitu ya. Sehingga ada beberapa eh, tokoh yang akhirnya menyatakan gitu ya bahwasannya kaitannya dengan status sosial ekonomi, kemudian tentang status pendidikan, itu akan mengarah pada gaya hidup gitu ya. Ketika
contoh ya, ketika status sosial ekonomi menengah ke atas, kemudian pendidikan juga tinggi gitu ya, akhirnya memberi kesadaran yang tinggi pada individu untuk menjaga kesehatannya gitu ya. Karena juga mereka bisa mendapatkan fasilitas gitu ya, kaitannya dengan tadi kondisi ekonomi dibandingkan dengan individu-individu yang status ekonominya rendah, kemudian pendidikannya juga rendah sehingga eh, masalah kesehatan gitu ya mungkin saja muncul gitu ya. Oke, sebetulnya secara perkembangan fisik kita tidak terlalu banyak melihat ya karena memang em, sudah perubahan yang sangat pesat sudah banyak terjadi di masa remaja seperti yang kemarin teman-teman sudah belajar gitu sehingga memasuki masa dewasa awal justru kita lebih banyak tadi saya mengatakan adanya terjadi kemunduran. Nah, di masa dewasa awal gitu ya ini eh, ya bisa juga dibilang peralihan sehingga sebetulnya kondisi ini sedang dinyatakan sebagai eh, kondisi yang paling prima gitu karena tadi sudah pertumbuhannya sudah pesat gitu ya kemudian ini sedang kuat-kuatnya istilahnya begitu. Oke, baik itu untuk perkembangan fisik ya. Kita masuk di perkembangan kognitif. Kalau kemarin teman-teman sudah belajar di masa remaja gitu ya, kita mengenal tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget, eh, maka remaja sudah masuk di tahap perkembangan formal operasional gitu ya. Begitupun untuk dewasa sebetulnya kalau kita mengacu pada Piaget gitu ya. Hanya saja ternyata eh, atas hasil telaah kembali gitu ya, dirasa operasional formal sudah tidak lagi cocok gitu ya untuk diartikan atau dijadikan panduan sebagai karakteristik dari perkembangan kognitif dewasa gitu ya. Maka akhirnya muncullah tahapan baru gitu ya yang disebut dengan post operasional gitu ya, di mana masa sebelumnya adalah hitam putih, benar salah, pikiran perasaan gitu ya, pikiran fisik gitu ya, berubah menjadi mampu berpikir pada area abu-abu gitu ya. Kemudian menggunakan berbagai macam acuan gitu ya, mengandalkan intuisi, logis gitu ya. Jadi hal ini juga berdasarkan pengalaman subjektif dan tidak hanya mengandalkan logika gitu ya. Kemudian orang dewasa mulai mampu mengembangkan feeling gitu ya, tidak hanya berdasarkan hukum sebab akibat gitu ya. Jadi eh, apa yang tadi ya dirasakan feelingnya itu cukup berpengaruh juga gitu ya. Nah ini dikatakan berbeda gitu ya kalau dibandingkan dengan operasional formal menurut Piaget gitu ya. Nah, sehingga dari tahapan perkembangan kognitif postformal sendiri memiliki kegunaan pertama menghadapi ambiguitas gitu ya. Eh, Hampir sama tapi berbeda gitu ya. Kemudian menghadapi situasi yang tak pasti, situasi tidak konsisten, menghadapi hal-hal yang bertolak belakang dan juga hal-hal tidak sempurna karena sudah mulai banyak melihat dari sudut pandang yang beragam ya dan juga mampu berkompromi untuk mendapatkan win-win solution gitu. Nah, kita akan masuk pada beberapa tokoh yang juga akhirnya mengembangkan gitu ya terkait dengan eh, perkembangan kognitif selain Piaget gitu ya. Pertama ada Sinot terkait dengan postformal itu sendiri. Menurut Sinot, eh, perkembangan kognitif postformal memiliki ciri-ciri yang pertama ada fleksibel, kemudian ada pola sebab akibat gitu ya, kemudian pragmatis dan juga sadar akan situasi yang paradoks. Fleksibel artinya mampu berpikir secara pragmatis atau idealis gitu ya, mampu merespon situasi berbeda dengan cara yang berbeda. Kalau pragmatis mengarahnya pada idealis saja gitu ya, tapi
eh, fleksibel dalam berpikir artinya mampu juga merespon situasi berbeda dengan cara yang berbeda gitu ya. Kemudian pola sebab akibat yang tidak linear artinya mampu melihat banyak kemungkinan dan banyak solusi atas suatu permasalahannya karena sudah bisa melihat dari sudut pandang yang lebih beragam. Kalau kemarin di masa remaja kita ada mengenal adolescence egocentrism, yaitu gagal untuk melihat dari sudut pandang orang lain, berbeda dengan eh, individu dewasa dengan karakteristik kognitif postformal gitu ya, sudah melihat dari sudut pandang yang beragam. Kemudian pragmatis memilih alternatif terbaik dari tiap solusi yang ada dan mampu mengenali tiap-tiap kriterianya ya. Jadi betul-betul gitu ya memahami eh, sebab akibatnya, kemudian konsekuensinya, kemudian bahkan sampai ke kriteria atau karakteristiknya gitu ya. Dan juga kesadaran tentang situasi yang paradoks atau saling bertentangan tapi berhubungan satu sama lain gitu ya. Jadi mungkin kita tidak menyukai sesuatu tapi sebetulnya itu sangat berkaitan erat dengan kita misalnya gitu ya. Jadi akhirnya bagaimana kita eh, bisa gitu ya melakukan kompromi dengan hal-hal tersebut gitu. Baik, kemudian yang kedua menurut Hale mengemukakan kaitannya dengan teori lifespan model gitu ya. Tapi ini masih kaitannya dengan perkembangan kognitif ya, meskipun lifespan disebutnya gitu, tapi scale gitu ya, melihatnya dari sisi kognitif gitu ya. Jadi scale membuat perkembangan seperti halnya Piaget gitu ya, dari eh, bayi sampai ke dewasa, remaja dan dewasa gitu ya, tapi scale juga gitu ya dengan eh, modelnya sendiri. Yang pertama adalah acquisitive stage gitu ya, yang terjadi pada masa childhood and adolescence ya, atau dari masa anak-anak dan juga remaja, di mana eh, karakteristik dari perkembangan kognitif ini adalah individu mendapat informasi dan persiapan partisipasi di masyarakat. Jadi baru dapat informasi untuk bisa berpartisipasi di masyarakat gitu ya. Kemudian di tahap yang kedua adalah achieving stage ya, late teens or early 20 to 30 gitu ya. Jadi sudah di akhir remaja atau di awal 20 sampai 30. Jadi ini mengarah pada masa dewasa awal juga gitu ya, di mana individu memakai informasinya untuk meraih tujuan ya. Jadi tadi di tahap sebelumnya baru dapat informasi, maka di tahap achieving stage gitu ya, mulai memaknai gitu ya, memaknai informasi yang didapat untuk meraih tujuan gitu. Kemudian masuk di tahap yang ketiga ada responsible stage di usia 30 sampai 60-an ya, di mana karakteristiknya adalah bertanggung jawab ya, yaitu menyelesaikan masalah terkait tanggung jawab pada orang lain dan dampaknya pada orang lain ya. Jadi tentang tanggung jawab. Nah, ini juga 30 sampai 60-an itu kan berarti cukup panjang ya, dari masa dewasa awal sampai di dewasa tengah sebetulnya gitu ya. Kemudian ada juga executive stage ya. Jadi dalam responsible stage juga bersamaan dengan executive stage ya, usia 30-an atau awal 40-an sampai pertengahan gitu ya. Berpikir terkait tanggung jawab ya, tadi ya sama dengan responsible stage. Kemudian sistem sosial ya, jadi bagaimana hubungan di dalam uh, sistem sosial itu perlu difikirkan juga gitu ya, menyelesaikan masalah kompleks dan menjalin hubungan dengan beberapa level ya. Beberapa level tuh kalau misalnya kita analogikan dengan pekerjaan gitu ya. Jadi misalnya posisi kita gitu ya, bagaimana dengan hubungan kita dengan atasan dan juga bawahan gitu ya. Berikutnya adalah reorganizational stage ya, akhir middle age sampai dengan late adulthood ya. Jadi eh, ini masa akhir dewasa tengah sampai eh, dewasa akhir gitu ya.
mulai mengorganisasikan lagi hidup mereka dan energi intelektual mereka gitu ya. Jadi diorganisasikan lagi itu maksudnya eh, fokusnya tuh lebih kemana gitu ya. Ternyata saya mungkin selama masa dewasa awal gitu ya menemukan sebuah potensi baru misalnya seperti itu gitu ya, sehingga kemudian diorganisasikan kembali, oh ternyata saya memang punya potensi di bidang A, B, C, dan seterusnya gitu ya. Tidak lagi berpikir tentang pekerjaan yang dibayar, tapi lebih kepada makna hidup gitu ya. Jadi lebih kepada keinginan untuk berbagi gitu ya. Jadi dibandingkan dengan masa dewasa awal gitu ya, ketika berpikirnya lebih banyak kepada tanggung jawab gitu ya, kemudian hubungan dengan berbagai level gitu ya, masuk di tahap reorganizational stage gitu ya, ketika dalam pekerjaan karena memang biasanya sudah mapan begitu ya, sehingga kaitannya tidak hanya tentang saya dapat uang seberapa banyak gitu ya, tapi tentang makna gitu ya. Jadi eh termasuk juga mungkin misalnya begini, sudah ada keinginan untuk bisa istilahnya mewariskan apa yang diketahui gitu ya kepada generasi di bawahnya begitu, sehingga eh, saya tahu gitu ya sudah mau di ujung, sudah mau pensiun gitu ya, maka bagaimana ketika saya menyiapkan generasi di bawah saya untuk melanjutkan apa yang sudah saya lakukan gitu, sehingga lebih banyak ke arah seperti itu ya. Nah, kemudian ada tambahan yang tambahan dua, yaitu reintegrative stage gitu ya, di late adulthood, dan juga legacy creating stage di advanced old age. Jadi ini semuanya sudah di lansia yang juga memang lansianya sudah sangat tua begitu ya. Di reintegrative stage gitu ya, orang mulai melepaskan keterlibatan dengan lingkungan sosial karena kemampuan kognitif sudah mulai menurun dan pelupa ya. Ini karakteristik yang umum ya yang terjadi pada masa lansia. Kemudian legacy creating stage mulai merencanakan tentang warisan, pemakamannya, bagaimana anak cucu keturunan, dan mulai membuat autobiografi gitu ya. Artinya kaitannya dengan apa ya, mengingat tentang dirinya sendiri gitu ya. Oke, itu menurut scale. Ya, jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi tadi yang dua pada masa lansia sudah sangat lanjut itu tidak masuk di sini ya. Ya, tadi jadi ada acquisitive stage, kemudian ada achieving stage, dan juga di middle adulthood ada dua ya, eksekutif dan juga responsible gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah Theory of Intelligence menurut Sternberg gitu ya. Menurut Sternberg eh, ada tiga elemen dari intelijensi. Yang pertama adalah experiential element, yaitu sesuatu yang diperoleh dari pengalaman ya. Kita tahu dari pengertian harfiahnya juga. Kemudian kontekstual elemen, kaitannya dengan aspek praktis gitu ya. Apa yang kita eh, rasakan gitu ya, sehingga maksudnya secara prakteknya tuh seperti apa, dan juga komponensial elemen gitu ya, kaitannya dengan kemampuan analitis. Jadi eh, intelijensi gitu ya memiliki elemen kaitannya dengan adanya pengalaman, kemudian secara praktisnya, dan juga analisisnya gitu ya. Nah, selain dari elemen itu gitu ya, Sternberg juga mengatakan bahwasannya individu itu memiliki tacit knowledge gitu ya, di mana info yang tidak diajari secara formal tapi ini merupakan hal penting. Jadi contohnya Koki sudah mengetahui takaran bumbu untuk masakannya walau tidak dicicipi gitu ya, karena sudah biasa. Kemudian diperoleh dari pengalaman yang diblend dengan pengetahuan yang diasah terus gitu ya. Jadi eh, kaitannya dengan contoh Koki tadi gitu ya, karena Koki kan sebenarnya juga belajar ya. Jadi ketika masak gitu ya, satu masakan bumbunya sekian gitu ya. Masakan yang lain ternyata bumbunya berbeda, ya kan? Nah, kemudian disambungkan dengan pengetahuannya, kaitannya dengan sekolahnya ketika dulu sekolah
menjadi koki gitu ya, kaitannya dengan bumbu ini dengan bumbu ini ketika disatukan maka akan menghasilkan apa, misalnya begitu ya. Nah, itu kan dari pengetahuan. Oh iya ternyata betul ketika dipraktekkan gitu ya tadi ya, berdasarkan elemen, kemudian apa, konteksnya dan juga, komponennya tadi gitu ya, sehingga, eee ketika diasah terus-menerus gitu ya, oh ternyata iya betul gitu ya, setelah dari apa yang saya pelajari, kemudian saya praktekkan gitu ya. Kemudian, saya mencoba di berbagai masakan yang berbeda, melakukan analisis tadi gitu ya, ternyata memang ada yang kalau yang ini bumbunya ini, masakan ini bumbunya ini, masakan yang lain bumbunya sekian dan sekian gitu ya. Sehingga akhirnya kemudian, tanpa harus mencicipi lagi gitu ya, sudah tahu takarannya gitu ya. Akhirnya menjadi tacit knowledge gitu ya. Oke, ini untuk, contoh gambarnya ya. Baik, mungkin, itu saja untuk, hari ini. Saya harap apa yang saya paparkan hari ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materinya, dibandingkan dengan membaca mandiri gitu ya dari PowerPoint-nya. Tapi teman-teman nanti bisa melengkapi dari modul ya. Baik, untuk, pertemuan ini saya cukupkan di sini. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.